Shalom untuk semua anak-anak Tuhan. Segala pujian syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sampai pada hari ini kita sekali lagi dapat berkumpul secara ibadah online. Saya percaya dalam apapun situasi kita pada saat ini, Tuhan tetap ada bersama kita dan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya dalam kendalian Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28 berkata demikian, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Mari semua jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita naikkan penyembahan kita lewat lagu ini, Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Terus aku udah seneng kesuaban, seneng kepiruba, insan pakawagu suang dat ibadah online. Sikaw naging Tuhan sebab nakasenengan kinarahingan. Magay sanay dati sampai nando sihat-sihat ako. Terlebih arat kesempatan takot rumikat dari Tuhan meskipun cara ibadah online. Nah, sikaw takot Tuhan sebab dat terus menerus dat manahak datid keposian. Oke, untuk dat menginar masa insan pakawagu karena sembahyang tokoh. Pada surga sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Tiba saatnya untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya melalui pembelajaran ini kami dapat paham, mengerti kan rahasia-rahasia dari kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami mampu untuk memperkuatkan diri kami cara pribadi di hadapan Tuhan. Kami mampu untuk diberi kekuatan, diberi semangat baru melalui kebenaran firman Tuhan ini. Segala kuasa yang tidak senang dengan pemberitaan firman Tuhan ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya membebaskan pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami mampu mengikuti penuh tumpuan di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terus dat mengangat aku datid membaca tentang itu ke Suang Markus 14 ayat 3 sampai 9. Tajuk besar Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemburusan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, maka yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu pembacaan tokoh dan beres Tuhan isuang kesempatan diti menceritakan tentang seorang perempuan yang meminyaki ataupun mengurapi kada hiti di Tuhan Yesus dengan suatu minyak mahal, yaitu minyak narwastu. Karena hal itu membuat kegusaran kepada orang di sekeliling ataupun kepada beberapa orang yang menyaksikan hal itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka yang gusar itu bahwa perempuan tersebut telah melakukan suatu perbuatan baik kepada Yesus. Sebab orang-orang miskin selalu ada pada mereka, dan bila-bila saja mereka boleh menolong orang-orang miskin.
tetapi Yesus tidak akan selalu ada bagi mereka. Dan dikatakan juga oleh Tuhan Yesus di dalam teks ini bahwa perempuan tersebut meminyaki dia, dalam arti kata yang lain mempersiapkan tubuh Yesus di dalam penguburan. Nah, isa timah dat beres Tuhan dapat akan belajar melalui teks diti. Irina tu pergunakanlah segala sesuatu demi Yesus. Oke, pergunakanlah sesuatu demi Yesus. Oke, bagaimana mempergunakan segala sesuatu demi Yesus? Ada dua hal dapat aku belajar bersama suang dat persoalan diti. Yang pertama kita tahu suang dat ayat yang keempat, yaitu jangan gusar. Oke, kada toko kegusar. Nah, gusar itu artinya, kalau menurut kamus itu berarti marah, tidak senang, kesal, ataupun berang. Nah, tapi naik kesenanku suang aran Tuhan Yesus Kristus itu na masalah dititulun. Nah, kuratu susah mempergunakan segala sesuatu yang ada padanya demi Yesus. Sebab napa nga perasaan dat ris neped rugi. Okay? Takut rugi saja. Ris nepedat it awyaw asukupan. Megal dititulun tit pira-pira tulun dit agusar dititu pemburusan niti karaja ditika. Tapi naik kesiananku isuang ngaran Tuhan Yesus Kristus. Persoalan apa dintinga, kenapa perasaan gusar itu wujud di dalam seseorang? Mohon maaf kalau agak kasar, itu mungkin disebabkan oleh ketamakan ataupun rasa kedokut. Oke, kenapa wujud itu kegusaran? Padahal apa yang dilakukan oleh perempuan itu untuk Tuhan Yesus. Nah, kenapa wujud itu perasaan gusar? Sebab napa nga? Mungkin disebabkan oleh ketamakan ataupun sesuatu yang tidak sihat di dalam diri orang-orang tersebut. Nah, tapi naik kesiananku isuang ngaran Tuhan Yesus Kristus, jangan karena kepemilikan kita akan sesuatu itu menjadi penghalang ataupun alasan yang membuat kita susah untuk melepaskan sesuatu ataupun susah untuk memberi. Usahaan toko supaya atau dah nuri kita tidak terlalu sayang ataupun atau terlalu erubatan di nunu it sepatutnya takkan toko kinarahingan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah Yesus lakukan kepada dunia ataupun kepada kita, ay narubatan Tuhan Yesus patak dit nyawa daw. Pengorbanan dia di atas kayu salib, ay narubatan Tuhan Yesus. Jadi irin na daat manganta ke amitanay. Jadi suang napod 2 Korintus 9 ayat 6, menabur sedikit menuai juga sedikit. Oke, menabur banyak menuai juga banyak. Nah, sekiranya umpama ada tanaman, mungkin durian, mungkin parai, agumuk na pa tanam to ka durian ataupun agaya na pa tumuh to ka ladang padi to ka agumuk na mariat tuayan to ka. Jadi demikian juga berkat yang akan kita tuai kalau kita menabur berkat banyak. Oke. Jadi tinot amitanan to ka dito miagal dit perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwatsu murni yang mahal. Dikatakan di dalam pembacaan ini bahwa itu berharga 300 dinar lebih. Kalau menurut kamus itu ataupun menurut Alkitab Study, 300 ataupun 1 dinar itu cukup untuk gaji 1 hari pada zaman itu.
cukup untuk 1 hari pada zaman itu. Jadi kalau 300 lebih itu cukup untuk 1 tahun. Gaji untuk 1 tahun. Jadi saya pikir itu sangat mahal. Nah, walaupun demikian perempuan ini tidak mengira, tidak memperkirakan nilai tersebut. Sehingga dalam ayat yang ke-9 Markus 14 ayat 9, dimanapun Injil diberitakan kata Tuhan Yesus, di situ juga perbuatan perempuan ini disebut untuk mengingat dia, kata Tuhan Yesus. Jadi sampai data Dauditi insan pakawagu kita menyebut hal ini, kita sebut hal perempuan meminyaki mengurapi Tuhan Yesus ini, dan tepat miagal berasa Tuhan Yesus. Jadi itu nadaat manta ke imitanai supaya atau kada arbatan kita tidak menjadi gusar atau ke arbatan di nunuit patakon tekad kinarahingan. Oke, yang kedua, bagaimana mempergunakan segala sesuatu demi Yesus. Yang kedua, kita tahu suang ayat yang ke-5, yaitu hindarilah sikap mempersalahkan. Hindarilah sikap yang magiyum napadat kesalahan datulun. Sikap napadat iadtinga bukanlah suatu sikap yang membawa kepada kemajuan cara rohani, tetapi suatu penyakit secara rohani. Boleh jadi sikap mempersalahkan orang lain ini disebabkan oleh mungkin kesombongan, mungkin dengki, mungkin iri hati, mungkin juga ketamakan. Jadi perlu hindari sikap neri sering mempersalahkan. Nah, sehingga perbuatan yang ditujukan kepada Tuhan pun diambil kira. Sebab perasaan ataupun sebab sikap selalu mencari kesalahan, selalu mempersalahkan, perbuatan yang ditujukan kepada Tuhan pun itu diambil kira, dipersoalkan, padahal itu dilakukan untuk Tuhan. Nah, tapi naik kesenanku suang ngaran Tuhan Yesus Kristus, saya kira dapat bandingan toko 300 dinar lebih, mungkin dalam 350 begitu. Kita bandingkan dengan pemberian Tuhan Yesus dengan nyawanya, mana yang lebih mahal. Jadi itu dapat mantap kepikira sekiranya memikir takut pasal harga dan nilai, tetapi persoalannya bukan pada nilai dan harga, tetapi sangkura kau simbayan di tiginau takau dalam mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita demi Tuhan. Kalau kita kasih banding-banding, tentu saja kita tidak dapat kalahkan apa yang harga dan nilai yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan melihat hati. Sangkura kasimbayan di tiginawa takau dalam mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk Tuhan Yesus, itu jauh lebih berarti, jauh dapat memberi motivasi secara rohani bagi kita. Nah, sikap mempersalahkan itu membuatkan semua pun salah. Sebab napa nga ay sana minat dat magihum dit atapot it betul salah na at ihumon, sehingga asa na ngawan sayon nga salah aray kasalahan na kita, lagi-lagi arat awan sayon nga aray kasalahan dit kita, pakadada temod nga aray kita dat kasalahan. Jadi irina sebab itu bukan suatu kemajuan kang kutu asa nang ke arat ke pakadada piya nga arah na po kasalahan dat kita. Nah, irina data perlu manta ke hindari supaya sumiliw dat penyakit idsuang da kapasipasian ta ke cara rohani. Okay?
boleh jadi Tuhan pun kita kasih salah dataleed. Okay? Kasagay gapi penyakit dat mempersalahkan. Tapi naik kesiananku insya ngaran Tuhan Yesus Kristus mendorong aku kain sanai dati supaya kita bebas menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk Yesus Kristus. Nunuh napa itara idati harta benda kawangan nunun napa ginawa taka kon nunun napa iswang dat kepesi-pesion sarota kana bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus, ataupun berkat itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat da kesehatan pun mantadi kinarahingan. Okay? Jadi uruslah sebaik mungkin segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita kelola, untuk kita selenggara. Okay? Tuhan berikan nyawanya dan itu merupakan suatu pemberian yang mahal, itu merupakan suatu pemberian yang kekal, abadi, dan itu merupakan pemberian yang tidak pernah akan sia-sia bagi orang-orang percaya. Jadi akhirnya saya mengakhiri firman Tuhan ataupun firman Tuhan pada hari ini dengan pembacaan dalam Markus 12 ayat 30. Okay. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Okay. Jadi tulun nepedit mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, pastilah dia tidak memiliki sikap mempersalahkan, dia tidak gusar karena melihat pemberian seseorang kepada Tuhan. Jadi di samsitia beres Tuhan dapat belajar bersama isuang dot kesempatan diti karena sembahyang teka Bapa di surga insan pakawagu remikat yahai getuangan nu mengunsi kau sebab det beres de Tuhan dit nerongau belajaran dahai isuang det kasuaben diti papasarau memperingati bagi keinsanai dahai supaya mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kami demi untuk Yesus Kristus. Dan dalam arti kata yang lain mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu di arah id yang kapasi-pasian dahai. Unsi kau Tuhan pelagasana beras Tuhan diti sumiliu da kakarisan, sumiliu da kesehatan, sumiliu da kekuatan bagi keinsanay dat jemaat Tuhan hiti interintidan secara rohani. Gisam dat nunapaot pagumbalan rumikot ikapasi-pasian dahay mengumbal dan memalakud dat iman dahay dat igatuangan dat kinaraingan nga mila yahay dat menghadapi melalui da keinsanay di dengan kemenangan mantad id kekuatan da beres da Tuhan diti. Unsi kau Tuhan tok da beres diti palagasanad terus menerus dat menjadi baru insuang dat kapasi-pasian dahay senantiasa dat terengyang-yang ataupun katalib kasari pemusaran tay kay ginawa dahay isam dat kasari-sarid onuan yahay da kekuatan, kekarisan secara rohani getuangan da kinarahingan. Itinaot sembayang pakianuan dahay barakatay pagi kain sanay dahay dit nakorongaw dit
beres diti, beres kinarahingan diti, bisa mendat mila ya hai terus menerus kuat agusar akoy otogod sebab net arot kita dahai de pemberian de tulun dat kumai Tuhan pemberian dahai cara pribadi dari Tuhan lagi ayahai agusar risau tetapi asimbayan lagi nawah dahai sebab kapanahak yahai di Tuhan di pempasih Tuhan di menahak menanjamin da kapasian bagi kaisanay dahay. Ponsiko Tuhan tinat sambayang tianuan dahay sambutan ang terimaan dahay baras Tuhan diti isuang dengaran da Tuhan Yesus Kristus Tuhan igam pamasih dahay. Amin.